Memahami Iklan Indonesia, episode 21, MyZone siap balikin. Andi menang, tapi curang. Ini adalah pemahaman gue sendiri ya. Dalam iklan ini, MyZone menggunakan teknik tell a story dan dress up as a news or entertainment. Loh, kenapa tekniknya ada dua? Well, sebenarnya dalam membuat iklan, teknik yang dipakai itu gak cuma satu teknik, tapi kombinasi dari berbagai macam teknik. Dan contohnya seperti iklan MyZone ini. Teknik yang dipakai pun gak cuma dua tadi ya, tapi banyak teknik yang digabung menjadi satu. Tapi kenapa gue bilang teknik yang kuat adalah tell a story dan dress up as a news or entertainment? Sini gue ceritain. Jelas banget dari awal iklan kita disuguhi dua karakter yang punya konflik satu sama lain. Seperti dalam teknik tell a story, karakter versus karakter. MyZone membuat kita penasaran tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang selanjutnya akan terjadi di antara kedua karakter ini. Tapi cara MyZone menceritakan konflik yang ada, enggak serta-merta cuma kasih lihat. Mereka pakai ciri khas komentator bola yang lagi ngomentarin sesuatu. Nah, ini tekniknya dress up as a news or entertainment. Lebih tepatnya dress up as an entertainment. Betulnya konflik yang diceritakan sepele. Dua teman yang lagi adu-aduan main PS tapi dibuat menarik dengan ciri khas Valen Jebret sebagai komentator bola. Satu karakter kalah lalu bisa menang comeback setelah minum MyZone. Dia jadi dapat ide untuk siap balikin keadaan pertandingannya. Di sini MyZone sebagai brand yang bantuin si karakter overcome the challenge. Jadi gitu. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia, episode 22, Brimo Beyond Mo with Noah. Video ini cuma berisi pemahaman gue ya, dan tanpa panjang lebar biarkan gue buka rahasia teknik yang dipakai Brimo untuk iklan ini. Salah satu tekniknya adalah create fantasy world, people and things. Untuk menunjukkan kecanggihan Brimo, aplikasi mobile banking dari BRI, tim kreatifnya menggunakan device portal yang mengarah ke dunia yang jauh lebih futuristik sebagai representasi dari kecanggihan fitur-fitur Brimo. Jadi kita seperti diajak masuklah ke dalam dunia Brimo. Tapi ada yang menarik di sini adalah penggunaan lagu Wanitaku oleh Noah yang liriknya diubah dan bersenandung di sepanjang TVC. Ternyata setelah gue dalami, liriknya diubah jadi seperti ini. Apa yang kau cari sahabatku, apa yang kau cari? Brimo di sini sahabatku, Brimo di sini. Maksudnya apa? Disclaimer dulu ya. Ini mungkin maksudnya adalah untuk orang atau audiens kita yang disebut sebagai sahabat ini menginginkan banyak hal dari mobile banking. Kita Gen Z ini perlu banyak hal, banyak maunya, tapi nggak perlu cari kesana kemari repot-repot. Pakai Brimo aja, begitu. Mungkin ya. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia, episode 23, Nutrilon Royal, A Life Starts Here. Life starts here. Disclaimer dulu, ini menurut pemahaman gue aja ya. Jadi di TikTok gue beberapa waktu lalu gue ketemu iklan ini dan disambungin sama meme. Jadi ceritanya meme-nya adalah orang nangis terharu pas nonton iklan ini. Maka dari itu gue memutuskan untuk ngebahas iklan ini. Kalau dilihat secara sederhana, teknik yang dipakai adalah empathize and support dan a little bit of glorify and celebrate. Kenapa bisa begitu? Sini gue ceritain. Jadi di iklan ini Nutrilon Royal menceritakan tentang sebuah kelompok umur tertentu, yaitu anak-anak kecil. Nah, ini adalah teknik empathize and support. Teknik yang menyorot dan menceritakan sekelompok grup yang matters untuk brandnya. Terus teknik glorify and celebrate-nya di mana? Di skripnya. Nutrilon Royal bercerita dengan mengelu-elukan, mengglorifikasi mimpi anak-anak yang luar biasa ini. Jadi itu dua teknik yang dipakai. Tapi sebenarnya yang dijual di iklan ini apa sih? Yang dijual adalah daya tahan tubuh yang bisa didapat dengan mengkonsumsi Nutrilon Royal. Jadi sebelum anak-anak ini bisa menggapai mimpi-mimpinya, mereka perlu bekal berupa daya tahan tubuh yang luar biasa agar mereka bisa hidup dengan sehat dan pintar untuk menjadikan mimpi mereka menjadi nyata. Makanya tagline mereka, Life Starts Here. Segala mimpi itu dimulai dari susu yang tepat, Nutrilon Royal. Gitu. Fun fact, ini iklan yang dibuat oleh geng-gengannya agensi Coleman Handoko yang isinya monster, master, suhu periklanan semua. Anyway, kalau kalian mau join Discord, klik link di bio. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia, episode 24, dan kau the perfect mom exam. Wah, ini iklan gokil sih. Setelah konten ini gue akan kasih lihat kalian iklan fullnya kayak gimana. Karena akan bikin nangis, terharu banget lah. Sekelas iklan Thailand yang sedih-sedih tuh loh. Nah, The Perfect Mom Exam dari Denkau ini gak cuma sekedar TVC aja. Mereka berangkat dari problem sosial yang ada di Indonesia, mom shaming. Mom shaming itu ketika ibu rumah tangga harus dituntut jadi yang terbaik. Kalau mereka kerja yang ngurusin rumah siapa? Kalau mereka ini yang gitu siapa? Kalau mereka gitu yang gini siapa? Pokoknya jadi serba salah jadi ibu rumah tangga itu. Masyarakat secara umum menilai ibu-ibu rumah tangga ini gak bisa kasih
100% dari apa yang mereka punya untuk anaknya. Kurang lebih seperti itu mom shaming. Jadi untuk men-tackle problem ini, dan kau bilang yang bisa kasih nilai seorang ibu itu adalah anaknya sendiri. Maka dari itu lahirlah TVC ini, The Perfect Mom Exam. Dan ya salah satu teknik yang dipakai adalah empathize and support, dimana dan kau menyorot salah satu grup sosial yang memiliki hubungan dengan mereka, yaitu ibu rumah tangga. Jadi tadi TVC-nya simple banget. 3 ibu rumah tangga dengan kekurangannya masing-masing disuruh ikut exam untuk membuktikan apakah mereka perfect mom atau enggak. Dan twistnya di akhir adalah anaknya yang kasih nilai ke mereka. Fun fact, iklan ini menang bronze di Citra Pariwara kategori Investing in Women. Gokil. Anyway, kalau kalian mau add surprises in your life, cek link di bio. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia, episode 25, Aqua, tak semua air itu Aqua. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua 100% murni. Tanpa masuk luruk apapun, ini cuma pemahaman gue aja ya. Kalian tahu nggak sih ada rivalitas atau kompetisi antar brand yang nggak cuma soal jualan atau sales, tapi ada di materi komunikasi advertisingnya. Pasti pernah lihat lah, kalau buat di luar negeri itu biasanya McD against BK, dan BK selalu tengil biasanya nyerang McD atau nyenggol-nyenggol McD dengan iklan-iklan mereka atau materi komunikasi mereka. Dan kalau di Indonesia, kita punya ini, brand air mineral yang main halus saling senggol satu sama lain melalui iklan mereka. Dan gak ada larangan untuk hal itu, menyenggol secara implisit atau eksplisit. Biasanya sih implisit. Nah, di sini Aqua melakukannya secara implisit dengan menggunakan teknik compare and contrast, di mana mereka ngebandingin air mereka dengan kompetitor mereka. Karena berangkat dari insight, ayolah, kita kalau pilih air putih botolan itu kan apa aja boleh, semua sama, itu air. Tapi melalui iklan ini, Aqua mau bilang, enggak bro, enggak semua air itu Aqua. Aqua itu datang dari gunung yang alami, bukan tempat tercemar, dan diproses secara alami, bukan rekayasa, dan seterusnya. Seperti peribahasa, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Melalui iklan ini, Aqua nggak cuma asal ngebandingin untuk nyenggol kompetitor mereka, tapi dengan teknik yang sama, Aqua mau atau mungkin bisa achieve superiority mereka untuk bilang tak semua air itu Aqua. Kurang lebih gitu. Dan diskor atau submit ide kamu atau daftar kelas kakap, kelas kreatif online dengan klik link di bio. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia, episode 26, Indomie, cerita rasa otentik. Telah ditemani gurih kentalnya kuah miso. Ini pemahaman pribadi gua doang ya, tanpa masuk buruk apapun. Iklan ini yang rame diomongin, katanya pakai AI, hak ciptanya gimana? Gak boleh lah. Waduh. Tapi gua belum masuk ke pembahasan itu. Gua mau kasih tahu dulu soal nge-breakdown iklan Indomie ini. Kenapa mereka pilih settingannya Jepang? Obviously sebagai treatment perpanjangan dari rasa-rasa baru yang ditawarkan Indomie, miso soup, shoyu, dan takoyaki. Kalau rasanya kebab atau nachos mungkin akan Arab dan Meksiko. 1 minute filmnya nunjukin 3 occasion berbeda untuk nikmatin Indomie. Di sini Indomie pengen negasin kalau mie mereka bisa dimakan di rentang-rentang equation seperti ini. Dari hujan sampai perayaan, semua bisa buat makan Indomie. Sebenarnya sesederhana itu aja sih. Dan sekarang saatnya masuk ke Indomie pakai AI. Menurut pribadi gue nih, mereka agak pakai AI. Indomie brand gede, agensi mereka pasti gak abal-abal dan ngerti kalau gak bisa seenaknya pakai AI. Menurut gue itu cuma sebatas treatment. Sebenarnya kan itu style anime yang dibuat seakan-akan jadi AI yang bikin. Kenapa gitu? Karena untuk diferensiasi. Udah ada brand lain seperti Sasa atau Pocari yang pakai style anime. Kalau sama, pembeda Indomie apa? Jadi magisnya di ide mereka adalah seakan-akan dibuat pakai AI. Ngomong-ngomong soal ide yang magis, yuk ikutan kelas kakap Knowledge Conjure Ideas. Di kelas ini kalian akan belajar cara nyari ide yang magisnya dapet, logisnya juga dapet. Diisi oleh Hamdi Matusen atau NJ, Creative Group Head Wonderman Thompson Indonesia. Beliau ada expat dari Brunei, jadi kelas ini akan dalam bahasa Inggris. Ada early bird lebih murah, cuma sampai 19 Oktober. Linknya di bit.ly/eb kelas kakap. Jadi jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia, episode 27, Sasa Santan ala Siska cek. Masak lobster ala Siska cek. Kita buat dulu guys santannya. Kapan terakhir kali lu kegocek sama teknik marketing di internet? Gua rasa udah lama banget. Tiap kali muncul marketing gimmick to publisher, pasti akan banyak yang komen S3 marketing. Dan gua rasa untuk Sasa Santan ala Siska cek, kali ini bukan lagi S3 marketing, tapi S4, karena S5-nya tank. Enggak, maksud gua ini marketing atau iklan yang halus banget mainnya. Gua perhatiin banyak yang kegocek di kolom komentar. Emang Indonesia suka drama. Tapi lebih dari itu, Sasa selalu datang dengan keabsurdan mereka. They need PR, viral. Sasa tahu mereka harus jadi beda untuk menonjol di antara kompetitor. And it works. Melihat iklan ini menurut gue versi lebih sempurna dibanding iklan dari produk sejenis yang mengusung konsep yang sama. Old generation versus young generation. Alasan pemilihan endorsement pada Siska Kol dan Siska Su lebih dari sekedar mereka tokoh publik yang bisa masak. Tapi mereka adalah bukti hidup yang tepat untuk menggambarkan konsep old versus young. Siska Kol dengan keabsurditinya dan
dan Shikatsu dengan legendarinya. Yang menarik dari TVC ini gak cuma sekedar address the solution Sasa Santan sebagai santan yang baik. Lebih dari itu, Sasa Santan sebagai penyatu antara generasi tua dan muda. Yang gua rasa ini adalah konflik yang amat sering terjadi di antara dua generasi ini. Perbedaan approach, pandangan, atau gaya hidup. Dan semua itu bisa diselesaikan dengan sesederhana mungkin menggunakan santan Sasa. Ini cuma pemahaman gua aja. Sangat mungkin banget beda dengan visi tim kreatifnya. Thanks and approve. Mami Klan Indonesia episode 28, Erwan, Foreman, Ridwan Kamil, OTW, Jakarta. Gua gak mau panjang lebar, tapi iklan billboard ini viral dan mengundang untuk dilihat banyak orang. Padahal ceritanya sederhana aja. Kang Ridwan Kamil mendapat chat yang nanyain beliau lagi mau jalan kemana, dan beliau bilang lagi OTW Jakarta. Tapi kenapa iklan ini bisa works atau viral? Dua hal. Pertama, teknik nyari ide kreatif dari Deck of Brilliance, find a fitting location, atau dalam kasus ini, find a fitting timing. Kedua, teknik nyari ide kreatif dari Deck of Brilliance juga, use a recurring karakter or mascot. Kombinasi timing dan karakter di waktu yang tepat yang membuat iklan ini viral atau berhasil. Timing yang tepat karena baru selesai pemilu, yang dimana salah satu capresnya adalah gubernur dari Jakarta, yang berarti ada kursi kosong untuk diisi. Karakter yang tepat yaitu Kang Ridwan Kamil yang merupakan gubernur Jawa Barat. Terasa koneksinya kan? Kombinasi kedua hal ini jadi setengah bagian dari alasan viralnya iklan ini. Setengahnya lagi adalah truth dari diri kita sebagai masyarakat. Truthnya adalah gak jarang tokoh politik dari satu daerah setelah memimpin daerah tersebut punya milestone lanjutan, yaitu memimpin ibu kota Jakarta. Truth ini yang tertanam di benak kita. Jadi ketika kombinasi timing dan karakter yang tepat ditambah truth tadi, hasilnya akan keluar biasa. Smart untuk gak langsung nunjukin merek skincare-nya, karena tujuan awalnya jadi talk of the town atau awareness aja. Ini cuma pemahaman gua aja. Sangat mungkin banget bisa beda dengan visi tim kreatifnya. Thanks and approve.